sebenarnya pemain-pemain senior juga yang ngancurin. Ada yang belaga nggak ngancurin, tapi dia lewat orang, nggak mau namanya rusak, dia suruh orang jual. Halo guys, welcome back to my channel di Rumah Discuss. Nah, kali ini gue guys berada di Bojong Sari, tepatnya di Liong Discuss. Ini tempatnya Bang Stephen ya. Ini asli orang Manado guys. Nah, di sini kita langsung berbincang-bincang mengenai edukasi discuss. Langsung ke Bang Stephen ini orangnya jadi ini. Bang, ini gue mau nanya nih. Kira-kira apa sih ikan diskus itu bang? Kenapa bisa mahal dan perawatannya tuh agak sulit tuh? Kira-kira menurut abang tuh gimana sih? Sebenarnya diskus tadi lu udah jawab, karena dia mahal. Makanya orang tertarik. Dari semua ikan hias yang bisa dicetak di akuarium, yang paling mahal ikan diskus. Makanya orang tertarik biara ikan diskus. Baru rayakannya aja udah dapat duit, apalagi pembesarannya. Kalau jenis perawatannya sendiri tuh kira-kira menurut abang ini memang sulit atau gimana bang? Kalau mau dibilang sulit, di antara ikan-ikan yang lain, ikan diskus sulit. Memang sulit ya? Memang sulit. Dia ada perawatan khusus tersendiri gitu ya? Oh pasti. Dia banyak macam. Kita harus sebelum dia nelor aja kita harus apain, harus ada. Intinya sebelum ikan itu nyaman dia nggak akan buang telur. Setelah dia nelor pun harus diapain agar supaya telurnya itu netes, itu tingkat kematiannya sedikit. Tuh. Kira-kira di saat apa nih bang yang paling sulit? Di saat pembesaran kah atau ngebreed atau apa? Semua. Mulai dari awal dia masang aja orang udah hampir nyerah untuk menunggu dia masang. Contoh, kalau mau cari pasangannya aja dia di satu akuarium mesti berapa ekor. Itu orang kadang nggak sabar sampai dia masang. Setelah dia masang, ada lagi tingkat kenyamanan dia di saat sudah dipasangin. Kalau dia masih kurang nyaman, dia nggak akan nelor. Ada lagi setelah dia nyaman, udah nelor, kita harus apain supaya dia netesnya banyak, kematiannya sedikit. Ada caranya lagi. Berarti semua itu ada tips Banyak. dan triknya. Banyak, terlalu banyak. Ini sampai gundul nih kepala. Berarti istilahnya nih nggak semua orang bisa ini ya memahami di situ ya? Sebenarnya untuk semua orang enggak juga. Untuk orang yang mau belajar pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Kira-kira Bang Stephen ini udah berapa lama nih main terjun di dunia diskus? Dunia diskus, kalau ikan, dunia ikan udah lama. Kalau dunia diskus baru berapa? 3, 6, kurang lebih 6 tahunan. 6 tahun ya. Berarti memang benar-benar dari seluk-beluk ikan diskus ini udah memahami semua ya. Oh, sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, di sini Bang ikan diskus nih yang paling mudah dirawat nih jenis apa nih? Kan ini banyak banget nih jenis-jenis ikan diskus nih. Itu ikan jenis bass blue. Bass blue. Itu gampang. Kalau untuk orang awam yang baru mau belajar di ikan diskus, kita saranin sih mendingan ambil yang jenis biru. Karena untuk mau gendong ikannya itu terlalu gampang.
dibanding ikan-ikan yang warnanya cerah. Oke, oke. Karena kita basicnya dulu memang awalnya main dari ikan biru, terasa gampang banget. Iya. Setelah kita beralih main ikan-ikan yang warna terang, agak berbeda, lebih gampang biru. Iya, biru. Nah ini kan banyak nih teman-teman kita nih yang melihara diskus baru seminggu itu mati. Kira-kira itu penyebabnya apa bang? Tipsnya juga tuh apa kira-kira? Ya penyebabnya orangnya malu mau belajar ke senior, orang yang paham. Tapi kalau mau bilang ke senior juga aksesnya juga kadang-kadang susah ditembus. Ya minimal cari orang yang main diskus yang udah paham. Sering lah, jangan main 1 pam 2 pam aja. Harus banyak. Harus, supaya kita bisa ambil mana yang kayaknya kita gampang lakuin. Kita coba terus, uji coba terus. Cara ini kita uji coba, cara ini kita uji coba. Nanti kita kesimpulannya ada sendiri kok. Cocoknya diapain, karena tergantung parameter air juga ya. Terus kan diskus ini dia perawatannya ini cukup lumayan agak ribet lah. Terus tuh kira-kira apa yang membuat ikan diskus ini nyaman? Jadi misalnya dalam satu fasilitas itu kita harus menyiapkan apa aja bang? Nah, kalau bicara kenyamanan ya tergantung keseharian kita ya. Jam-jam kita kasih makan atau kita mau bersih-bersih di akuarium itu kalau bisa kita tentukan aja. Misalnya untuk ikan-ikan besar sehari 2 kali kita tentuin paginya jam berapa, sorenya jam berapa. Kalau bisa jangan dirubah itu. Itu untuk kenyamanan dia. Berarti kebiasaan kita ngasih makan itu faktor Ya. pengaruh juga ya? Iya, minimal begitu. Berarti fasilitasnya tuh kayak aerator ataupun yang lain-lain kadar airnya itu harus diperhatikan juga ya? Kalau saya sih lebih cenderung perhatikan oksigennya udah cukup. Nah, kalau oksigennya udah cukup, tinggal dia di mana dia tinggal harus bersih, ya kan? Karena apa yang dia makan, jangan sampai kalau di saat kita kasih makan ikan itu kotorannya masih banyak. Nah, sebelum kasih makan usahakan kita bersihin dulu. Gitu. Berarti jangan sampai kotoran dia ikut termakan dia. Iya, itu dia. Oh, Jadi awal masalah dari situ. biasanya ikan diskus ini dari mulai bertelur sampai dia bisa produksi itu berapa lama bang? Dari telur sampai kurang lebih setahun, 1,5 tahun udah bagus. Setahun setengah ya. Untuk pasaran jualnya itu, marketnya tuh kira-kira sulit nggak menurut abang selama ini dari pengalaman? Sebenarnya nggak tahu ya ini dampak dari corona apa enggak ya. Kemarin nggak ada masalah. Mulai dari raya kan orang udah berebutan kok. Kira-kira di luaran sana tuh ada nggak yang bikin rusak harga diskus ataupun yang bikin rusak ikan diskus ini? Misalnya faktor harga kah atau Nah apa? itu dia. Namanya orang usahakan cari duit. Dari sepanjang pengalaman yang kita lewatin, sebenarnya orang-orang gede juga sih yang merasa wah ini kan gua mau jual harga berapa terserah. Dan itu udah berapa banyak yang gue lihat. Sebenarnya pemain-pemain senior juga yang ngancurin. Ada yang belaga nggak ngancurin, tapi dia lewat orang nggak mau namanya rusak, dia suruh orang jual dengan harga rendah. Di situ ikan diskus nggak bertahan. Soal harga nggak bisa kita. Berarti saingan diskus ini itulah yang penyebab utama ya? Itu nggak kompak. Mbak kompak. Artinya gini, pemain-pemain senior terlalu GR, mampu cetak, punya pam besar di mana-mana. Tapi yang mereka nggak mampu memasarkan ikan diskus tetap di harga standarnya. Mereka cari aman selalu.
Yang duluan mereka keluarin otomatis ikan dia dong. Jadi kalau dia berpikir sampai ke depan, harusnya dia bisa monopoli harga, dia yang atur harga, dia rangkul plasma-plasma supaya di mana ladang yang dia kerjakan itu tetap hasilnya memuaskan. Oke. Nah, kira-kira menurut abang sendiri gimana ya supaya ikan diskus ini berjalan lagi seperti dulu tuh solusinya seperti apa menurut abang sendiri? Ya, kita harusnya gimana ya? Susah karena kita sekalipun punya grup diskus, di dalam situ nggak kompak juga kok. Tetap aja yang namanya mementingkan diri sendiri tetap ada. Gitu. Harusnya kita sering langkul, mulai dari yang kecil sampai yang gede, solusi untuk harga ikan ini stabil, harusnya kita sama-sama lah rapatkan barisan, kita bicara diskusi tentang pemasaran kedepannya seperti apa. Jangan kayak gini, yang satu dobrak harga sampai ke bawah, yang satu ikutan. Akhirnya yang korban petani-petani kecil. Gitu. Kalau bicara ilmu semua orang saya rasa bisa. Cuma mereka yang udah gede, udah menghasilkan banyak, budidayanya berhasil, ya mereka merasa wah ini harus kemana nih ikan nih, pokoknya harus jadi duit. Nah itu yang parah. Itulah salah Mereka satunya. cuma mikir duit, tapi mereka nggak mikir masa depan diskusi sendiri gitu. Itu juga mematikan petani-petani kecil kita ya. Ya sudah pasti sebenarnya dia bunuh diri juga, cuma dia merasa dia kuat. Mau sampai harga 1.000 perak pun itu dia nggak mikir. Dan ini terakhir ini bang, kira-kira nih pesan untuk yang merusak harga ataupun merusak diskus ini apa? Ini terakhir. Yaitu dari masing-masing mereka sih ya, karena itu kan ego. Ini punya gua, urusan gua. Gitu. Selama gua bisa gaji karyawan, gua aman. Gitu. Tapi kalau bicara tentang dia bisa mempertahankan kualitas ikan diskus, bukan cuma kualitas dari ikannya sendiri, tapi kita bisa mempertahankan harga standar ikan diskus itu sendiri, baru aku acung jempol. Berarti itu balik-balik ke diri sendiri ya, kita nggak bisa. Iya, kita nggak bisa bendung orang-orang yang mau jual murah. Banyak kok, saya punya teman-teman yang ada di grup, laga-laganya marah-marah soal kenapa lu jual murah, padahal dia sendiri juga jual murah, tapi lewat orang lain supaya nggak kedetek. Tapi kan kita pasti tahu ikannya dari mana gitu. Udahlah, nggak bisa dipungkiri lagi, semuanya suka cuan, jin aja suka duit. Oke. Mungkin edukasi kita tentang diskus ini seperti ini aja. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke bosku, sampai ketemu di video selanjutnya. Leong Diskus. Nanti link alamatnya saya taruh di deskripsi dan nomor WA-nya jika teman-teman ingin beli ikan diskus di sini Leong Diskus.